Bagi masyarakat Tionghoa, leluhur bukan sekadar orang yang telah meninggal, melainkan bagian hidup dari identitas keluarga. Leluhur dianggap sebagai asal-usul keluarga atau marga. Menghormati leluhur berarti menjaga jati diri dan sejarah keluarga. Dalam ajaran Konfusius, berbakti kepada orang tua dan leluhur adalah nilai moral utama. Ini disebut laku bakti. Orang Tionghoa percaya roh leluhur tetap hidup secara spiritual dan bisa memberi perlindungan atau berkah. Penghormatan terhadap leluhur berarti menjaga kesinambungan generasi, masa lalu, masa kini, hingga ke masa depan keluarga. Untuk menghormati para leluhur, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Pusat bersama PSMTI Jakarta pada 12 April 2026 mengadakan acara persembahan untuk leluhur. Acara di Sun City, Jakarta berkaitan dengan tradisi Cengbeng atau musim ziarah leluhur. Acara ini dihadiri oleh sekitar 1.000 undangan yang terdiri dari 60-an marga Tionghoa dari sekitar 100 lebih marga Tionghoa yang ada di Indonesia. Acara ini intinya adalah tradisi budaya menghormati leluhur-leluhur yang sudah mendahului kita. Karena tanpa leluhur kita juga hari ini tidak ada. Dan ini semoga untuk memperlihatkan kepada generasi muda kita. Ini juga termasuk budaya. Pesan saya, ini adalah momentum silaturahmi, budaya, tradisi yang mana kita habis cembeng, ya habis cembeng menghormati leluhur-leluhur yang telah mendahului kita. Dan ini memperlihatkan bahwa kita hari ini bisa berkumpul, bersatu, menghormati para leluhur kita. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita bicara PSMTI Pusat diwakili oleh Ketua Marga-Marga Pak Untun Chandra bersama dengan PSNTI DKI Daerah Istimewa Jakarta. Kalau tadi berdasarkan kita lihat ada lebih 100 marga. Ya lebih 100. Kalau dunia lebih 1.000. Ya, kalau di Indonesia katanya baru 100 lebih lah. Seluruh marga yang ada di Indonesia, seperti Bapak saksikan hari ini 1.200 orang hadir adalah bagian dari marga-marga Tionghoa yang ada di Indonesia. Tujuan utama acara ini adalah menghormati dan mengenang jasa leluhur, mendoakan arwah leluhur agar tenang, mempererat hubungan antar marga, dan menanamkan nilai bakti kepada generasi muda. Sejumlah tokoh yang turut hadir, di antaranya perwakilan Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia, Liu Lin. Liu Lin menyampaikan apresiasi atas acara tersebut dalam mewariskan budaya Tiongkok dan mempromosikan pertukaran budaya antar masyarakat Tiongkok dan Indonesia. Turut juga menyampaikan sambutan tokoh-tokoh perkumpulan komunitas Tionghoa yang leluhur mereka berasal dari tempat tertentu di Tiongkok. Acara hikmat dalam suasana yang hangat juga dilakukan berbagai ritual seperti menyalakan lampu pada tablet arwah leluhur, pemberian karangan bunga pada altar, pembacaan doa utama kitab leluhur dalam bahasa Mandarin dan Indonesia, nyanyian solo, beberapa paduan suara, dan sejumlah tarian tradisional. Intinya, baik nyanyian atau tarian menggambarkan pujian dan rasa hormat terhadap leluhur dan alam.
Acaranya sebetulnya rutin, kita tiap tahun akan mengadakan acara penghormatan leluhur, yang mana sekarang di Tiongkok itu juga digalakan. Jadi kita tidak dengan faktor agama, kita faktornya tradisional, tradisi kita. Jadi ya faktor utamanya apa? Berbakti kepada orang tua. Jadi apa yang kita mohon semua juga kepada orang tua kita, leluhur kita. Nah, ini yang akan kita sebarluaskan. Jadi kita tidak ada unsur agama dan sebagainya. Kita menghormati semua agama. Ya itu leluhur kan? Ya bersatu bahu kita bersatu ya. Nah, tanpa leluhur kita nggak bisa bersatu. Doa leluhur dan doa kita semua gitu. Kenapa sih di acara seperti ini kok saya lihat generasi mudanya jarang sekali ya kelihatan muncul ya? Sebetulnya ada sebetulnya, tapi nggak terlalu banyak memang. Dalam keluarga paling yang ikut satu anaknya gitu. Ini kali saya rasa banyak yang muda ikut. Nah, yang ikut kegiatan ini juga kita cari yang muda-muda semuanya, supaya menghargai lah budaya kita semuanya. Tapi yakin Pak ya dengan acara ini nanti generasi muda masih bisa menghormati budaya leluhurnya gitu. Kita berharap mudah-mudahan, karena kita ini tarik-tarikan dengan budaya Amerika. Tarik-tarikan. Jangan kan kita orang Indonesia juga ketarik juga kan, betul nggak? Pesan generasi muda, semoga sebetulnya sama dengan kita orang Indonesia semuanya. Kita harus tahu kita punya kebudayaan. Kita menjunjung tinggi kita punya kebudayaan kita. Menghormati leluhur,
di Kejawen kan sama juga, di Pasundan juga sama begitu. Jadi kita di ini sekarang negara Tiongkok sudah mulai maju juga, dia menggalakkan kebudayaan. Jadi tidak seperti orang ceritakan begini begitu ya. Dia di sana digalakkan kebudayaan karena resesi pemikiran orang ini sudah hampir merata di dunia semua dengan gaya-gaya Amerika. Jadi orang sudah nggak ada penghormatan kepada orang tua. Nah sekarang di sana juga 50 marga. Jadi kita berharap nanti marga-marga lain bisa akan ikut lagi gitu. Karena sekarang terjadi gapnya apa? Yang kaum muda ini sudah terradiasi dengan kebudayaan modern gitu loh. Jadi tidak mengerti sebetulnya bukannya apa. Jadi kita dengan adanya ini kita supaya mereka bisa melihat bahwa kita tidak ada unsur yang saya merasa tidak unsur negatif karena kita semua untuk kebaikan, untuk kebudayaan juga untuk kita punya keturunan supaya lebih berbudaya, berbakti kepada orang tua, kepada negara. Indonesia ini sekarang juga kekurangan orang yang berbakti kepada negara. Terus juga kepada orang tua kurang hormat juga sekarang. Jadi resesi moral ya istilahnya kita. Ya mudah-mudahan dengan acara-acara ini kita bisa membangkitkan masyarakat kita. Khususnya generasi muda. Generasi muda, khususnya itu udah pasti generasi muda, yang tua sudah lewat kan. Harapan kami generasi muda ini bisa melihat ini bagaimana orang-orang tua kita semua ini begitu kompak. Ya, dan kita berharap para pemuda-pemuda yang ada sekarang ini bisa juga melihat betapa semangatnya tokoh-tokoh organisasi, tokoh-tokoh Tionghoa yang ada hari ini maupun dengan para ketua-ketua leluhur ya, ketua-ketua marga, utamanya ketua-ketua marga. Nah, kita kan marga itu jati diri kita. Saya sendiri kan marga Tang dan inilah identitas kita. Kamu marga apa, ya kan? Nah, inilah buat generasi muda kita ke depan. Jangan lupa marganya, nanti hilang identitasnya gitu. Ya, jangan tinggalkan marga, jangan tinggalkan leluhurnya, jangan lupakan segalanya. Tapi dengan inti, kita punya marga, kita punya jati diri, tapi kita juga harus perhatikan sekeliling kita. Ya, sekarang saling menghargailah, jaga persatuan. Ya, di samping marga kan itu juga budaya, Pak. Budaya, ya, pasti budaya. Ini budaya. Ya, sosialisasinya gimana tuh, Pak? Ya. Dalam hal budaya itu sosialisasinya kepada generasi muda. Ya salah satu ini hari ini kan ini sosialisasinya ini. Ini kan sudah sosialisasi nih, bagian dari sosialisasi. Pertemuan ini kan gitu. Lain setiap tahun kan gitu. Apa tadi pesan dari kedutaan RRC yang paling pokok? Tujuannya memang kita harus mempertahankan kita punya budaya yang dipertahankan, terutama budaya Paisan Xiao Weisian itu untuk berbakti kepada orang tua, kepada negara, ya kepada negara juga kita harus berbakti. Apalagi kita hidup di Indonesia ini kan juga kita perlu untuk kemajuan negara ini kita harus mengadakan sumbangsinya gitu, pemikiran dan apa. Kita tahu sekarang keadaan di luar sana sedang tidak baik-baik. Kondisinya sangat riskan. Jadi kita semua berharapan dengan doa-doa kita, negara kita bisa aman sentosa, lo Cinawi. Jadi doa itu berharap tidak Untuk kebaikan semuanya, untuk negara kita juga. Untuk negara kita, karena kita melihat juga jangan main-main keadaan gini ya nggak. Kita ngomong kasar nih, ketemu presiden gila kan ini. Dia main bom aja nih sih. Ini kan presiden yang nggak benar, betul nggak? Orang main hajar aja presiden, orang main bunuh aja. Gitu kan. Sebenarnya kita tidak berpolitik, tapi kita melihat cara-caranya ini kan sudah amoral lah.
Nah itu kita juga jangan dianggap enteng. Ketemu yang begini kita juga dalam kondisi yang bahaya. Makanya kita berharap, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk melindungi negara kita ini dari dijauhilah dari malapetaka begitu. Kita nggak bisa nerka sekarang. Ya minyak dengan naiknya begini, rakyat betapa susahnya.